Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waktunya pelajaran prakarya lagi nih. Ketemu suara Bulin lagi nih. Bosen nggak? Nggak dong. Adik-adik, setelah materi sebelumnya kita mempelajari tentang jenis-jenis, karakteristik, dan manfaat dari kandungan hasil ternak dan perikanan. Sekarang kita akan bersama-sama mempelajari beberapa teknik pengolahannya. Ada apa aja sih teknik pengolahan pangan? Teknik pengolahan pangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan, dan yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering. Yang ini tanpa bantuan bahan dasar cairan. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Bagian 1, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Yang termasuk ke dalam teknik pengolahan pangan panas basah, yang pertama ada teknik merebus atau boiling. Teknik merebus yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Ibu yakin kalian semua pasti pernah mencoba teknik merebus. Misalnya merebus air saja, atau merebus mie instan, merebus telur, merebus lalapan, ya pokoknya merebus. Kemudian ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik merebus menutup bahan pangan itu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih. Jadi biasanya bahan makanan yang menggunakan teknik ini itu bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran, telur, atau ikan. Perbedaannya dengan teknik merebus yang tadi itu, kalau teknik merebus yang biasa bahan makanannya benar-benar tenggelam, airnya banyak. Sementara kalau teknik merebus yang ini, yang menutup bahan pangan, itu airnya hanya sebatas menutupi bahan makanannya saja, tidak sampai memenuhi pancinya. Selanjutnya, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus ya. Itu direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jadi airnya itu hanya setengah dari bahan makanannya. Efek dari teknik ini itu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Lalu ada teknik menyetup atau menggulai. Kalau bahasa Cinanggerangnya stewing. Teknik menyetup atau menggulai yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan kemudian direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Cairan yang dituangkan tidak terlalu banyak ya. Biasanya cairan yang dipakai itu air, susu, santan, atau kaldu. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Kemudian ada teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, jadi sebelum bahan makanannya dikukus, pastikan airnya dididihkan dahulu ya. Lalu efek dari teknik ini itu menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Kenapa? Karena uap air panas itu akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Lalu ada teknik mendidih atau simmering. Simmering. Ya, pokoknya itulah, ibu bukan orang Cinanggerang jadi nggak tahu gimana cara pengucapannya, maaf ya.
yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Lalu ada teknik mengetim. Bahasa Cinanggrangnya apa nih? Ibu nggak tahu. Teknik mengetim yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Cara ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, bisa dilihat dari gambar contoh ya, itu teknik mengetim. Ada 2 panci dengan ukuran yang berbeda. Panci yang kecil itu untuk bahan makanannya, biasanya digunakan untuk melelehkan coklat atau membuat bubur tim. Nah, itu tadi beberapa teknik pengolahan pangan panas basah. Sekarang kita masuk ke bagian 2 ya, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat. Teknik pengolahan pangan panas kering yang pertama itu ada teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Karena dipanaskan dalam suhu tinggi, maka akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Kandungan gizi dari bahannya pun akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying ini juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air ya, karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Contohnya, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibandingkan kentang rebus. Kemudian ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar atau wajan biasa aja deh, nggak apa-apa. Bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Nah, contohnya ketika kalian menggoreng telur ceplok. Nah, itu umumnya pakai teflon ya. Minyaknya sedikit, telurnya dibalik 1 kali. Terus udah deh matang, dimakan, enak. Lapar nggak? Lanjut. Ada teknik menumis atau sauteing, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah. Lalu ada teknik memanggang atau baking. Nah, bisa dilihat dari contohnya di sini ada 3 teknik memanggang ya. Yang pertama ada teknik memanggang kering, yang kedua memanggang dalam oven menambah kelembaban, dan yang ketiga memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Kita bahas satu persatu. Teknik memanggang kering yaitu ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Jadi ini seperti memanggang pada umumnya ya, tinggal memasukkan bahan makanan saja ke dalam oven. Lalu ada memanggang dalam oven menambah kelembaban. Bagaimana caranya agar menambah kelembaban pada bahan makanan? Itu ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan itu bertambah. Nah, jadi seperti yang terlihat pada gambar ya, di situ dimasukkan 2 wadah ke dalam oven, yang satu berisi bahan makanan dan yang satu lagi berisi air. Lalu yang terakhir memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Mirip seperti menambah kelembaban yang tadi ya. Perbedaannya kalau yang ini wadah berisi bahan makanan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air.
Tujuannya apa? Supaya panas yang sampai ke bahan makanan itu lebih lambat. Nah, itu tadi 3 teknik memanggang. Semoga kalian bisa membedakan ketiganya ya. Kita lanjut ke teknik membakar atau grilling, yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi atau jeruji panas, atau griddle, atau di atas panci dadar, atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dipanggang. Nah, itu ya contohnya ya, seperti yang ada di gambar. Atau kalau yang umum itu biasanya sate. Nah, sate juga kan itu menggunakan jeruji besi ya, jeruji besi yang panas. Tugasnya wawancara dengan orang tua. Tenang aja, ini tugas kelompok. Jadi kalian kerjakan secara berkelompok dengan jumlah anggota 2 orang aja cukup. Atau ya maksimal 3 orang lah. Anggotanya bebas, tapi diperhatikan ya lokasi tempat tinggal kalian. Kalau bisa anggota kelompoknya yang dekat-dekat rumah aja supaya nggak repot begitu waktunya kerja kelompok. Nah, setelah ditentukan siapa saja anggota kelompoknya, tentukan jadwal wawancaranya kapan. Nah, siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai itu salah satu orang tua dari anggota kelompok. Misalnya Lilis 1 sama Lilis 2 satu kelompok. Nah, tinggal ditentukan aja mau mewawancarai mamahnya siapa nih. Misalnya mau mewawancarai Lilisnya Rangga, Lilis Karwati ya. Nah, jadi tinggal datang ke rumahnya Lilis Karwati untuk mewawancarai mamahnya Lilis, begitu. Saat proses wawancara, pastikan kalian merekam proses itu. Direkam video dan diambil fotonya. Nanti video rekamannya dikumpulkan melalui WhatsApp ya, cukup perwakilan kelompok saja. Setelah wawancara selesai, videonya ada, fotonya juga ada. Kalian buat laporan berdasarkan wawancara tersebut. Tulis laporannya di kertas lembar. Nah, kalau yang ini individu ya, jadi setiap anggota kelompok wajib mencatat di kertas masing-masing, lalu dikumpulkan hari Senin. Jangan khawatir kebingungan mencari bahan untuk wawancara, karena Ibu sudah menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk wawancaranya. Yang pertama, siapa? Jadi pastikan dulu kalian tahu siapa narasumbernya kalian, identitasnya. Tanyakan namanya siapa, mamahnya siapa, ini tuh gitu ya. Selanjutnya sumber dayanya. Jadi hasil ternak atau perikanan apa saja yang ada di lingkungan setempat. Yang ada di Cinanggrang itu apa yang mudah didapatkan. Lalu gimana? Kemudahan untuk memperoleh alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk mengolah bahan makanannya nih, peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkannya di mana bisa mendapatkannya. Selanjutnya, kapan? Nah, ini menanyakan waktu penyajian makanannya. Kapan kira-kira makanan olahan itu disajikan? Misalnya, apakah untuk cemilan pada saat nonton TV, atau untuk sarapan, atau pencuci mulut, atau barangkali hanya disajikan pada saat-saat tertentu saja, pada acara-acara besar seperti hajatan, nikahan, atau akikah. Nah, itu minta dijelaskan. Nah, ini balik lagi ke apa ya? Tanyakan
olahan makanan dari hasil ternak atau perikanan apa saja yang biasanya diolah oleh narasumber. Nah, yang terakhir nih, setelah disebutkan contoh makanan-makanannya, sekarang minta dijelaskan seperti apa proses pengolahannya dari awal sampai akhir. Nah, itu dia poin-poin yang sudah Ibu siapkan. 6 aja cukup ya, atau barangkali kalian punya ide lain bisa ditambahkan, itu lebih bagus. Walaupun enggak sampai 10 poin, pastikan kalian benar-benar menggali informasi sebanyak mungkin dari narasumber ya. Pokoknya itu pintar-pintar kaliannya aja ngobrol gitu ya, kayak ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa tapi ada esensinya. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu plus tugas-tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan via WhatsApp, jalur pribadi, atau komen di bawah. Terima kasih.